Dalam analisis SWOT, yang pertama yaitu adalah menganalisis tentang strength atau kekuatan yang membantu mencapai tujuan. Dari video yang kami analisis yaitu video pembelajaran berdiferensiasi matematika di SMPN 1 Setu, kami menganalisis bahwa yang pertama, penggunaan perangkat LCD dapat membantu siswa dalam mengamati materi yang dipaparkan oleh guru. Selanjutnya, penggunaan video pembelajaran dapat mengefisiensi waktu dan sumber daya. Selanjutnya, video pembelajaran yang digunakan dapat menunjang gaya belajar siswa yang memiliki gaya belajar visual, auditori, dan kinestetik. Kemudian, video pembelajaran ini juga memberikan contoh-contoh yang relevan serta menarik untuk dapat membantu siswa memahami konsep-konsep yang diajarkan. Selanjutnya, video ini juga memberikan penjelasan yang jelas sehingga dapat memudahkan siswa untuk memahami materi terkait bilangan bulat. Yang terakhir, penggunaan media visual berupa video pembelajaran dapat memberikan visualisasi atau gambaran yang lebih jelas dalam menjelaskan konsep matematika, yang mana tentunya dapat memudahkan siswa untuk memahami materi yang Lalu yang selanjutnya adalah weakness atau kelemahan yang menghambat untuk mencapai tujuan. Dari analisis kami dalam video pembelajaran berdiferensiasi matematika di SMPN 1 Setu, videonya masih kurang menggunakan teknologi pembelajaran. Jadi hanya memanfaatkan laptop dan LCD proyektor yang ada di kelas. Sementara itu, videonya juga masih terkesan monoton karena hanya berisi penjelasan materi yang diisi oleh suara guru, dan itu hal yang tidak jauh beda dengan guru menerangkan di depan kelas, hanya saja dikemas dalam bentuk video. Jadi videonya kurang interaktif dan kurang menarik siswa untuk memahami materi yang ingin disampaikan. Materi-materinya juga belum kompleks, jadi hanya membahas tentang dasar-dasar bilangan bulat, belum membahas tentang operasi hitung seperti perkalian, pembagian, pengurangan, dan sebagainya. Ya, selanjutnya adalah part seniris, yakni peluang untuk mencapai tujuan. Dari video yang telah kami simak, video tersebut bisa menjadi sumber informasi bagi guru untuk menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Jadi guru bisa memanfaatkan video ini untuk menambah wawasannya untuk menerapkan pembelajaran berdiferensiasi yang ingin mereka terapkan di sekolahnya. Yang kedua, video pembelajaran dapat memungkinkan penyesuaian materi pembelajaran sesuai dengan kebutuhan individu dari peserta didik. Lalu yang ketiga, video pembelajaran ini dapat dikenalkan sebagai sumber belajar di daerah terpencil yang tertinggal dalam perkembangan teknologinya dengan berbantuan LCD portable. Jadi, untuk daerah yang tertinggal dan terpencil, video pembelajaran ini juga bisa dimanfaatkan dan dikenalkan sebagai sumber belajar. Dan yang keempat, video ini dapat digunakan sebagai sumber belajar tambahan untuk siswa yang ingin mempelajari lebih banyak tentang bilangan bulat. Bagi peserta didik, video ini bisa dijadikan wawasan dan pengetahuan baru untuk menambah referensinya dalam materi bilangan bulat. Oke, selanjutnya adalah threats, yaitu ancaman yang dapat menghambat tujuan pembelajaran tersebut. Pada video yang telah kami amati, ada 3 ancaman yang menurut kami cukup mengancam dalam proses pembelajaran tersebut. Yang pertama adalah video yang dilihat di depan kelas tidak dibagikan oleh guru kepada peserta didik. Hal ini mengakibatkan peserta didik tidak bisa mempelajari atau memutar kembali video yang telah ditampilkan guru di luar jam pelajaran ketika peserta didik merasa kurang memahami materi tersebut di kelas. Jadi siswa tidak bisa memutar kembali video tersebut karena guru tidak memberikan akses untuk melihat video tersebut. Kemudian yang kedua adalah pembelajaran. Dengan menggunakan video pembelajaran akan mengurangi interaksi antara guru dan peserta didik. Ini artinya ketika guru memutarkan video pembelajaran, maka peserta didik hanya fokus kepada video tersebut tanpa melakukan interaksi dengan guru. Dengan guru hanya berkeliling dalam kelas atau mengawasi bagaimana kondisi di dalam kelas. Kemudian yang ketiga adalah terjadinya gangguan eksternal seperti akses ke media digital, dapat terhambat oleh faktor teknis seperti koneksi internet,
perangkat rusak atau kurangnya fasilitas. Hal ini juga menjadi ancaman ketika kita melakukan pembelajaran. Karena misalnya kita tidak punya speaker atau audio di laptop itu rusak, atau kabel untuk menayangkan video seperti LCD, kabel HDMI atau VGA yang tidak support untuk menayangkan itu, maka pembelajaran tersebut akan terhambat. Pada video model pembelajaran berdiferensiasi matematika di SMP 11, guru menggunakan media pembelajaran berupa video yang ditampilkan dan berbantuan dengan teknologi berupa laptop dan LCD. Sebelum pembelajaran, guru mengelompokkan peserta didik berdasarkan gaya belajarnya masing-masing. Pada kelas tersebut, terdapat 3 gaya belajar peserta didik. Yang pertama adalah gaya belajar visual, yang kedua adalah gaya belajar auditori, yang ketiga adalah gaya belajar kinestetik. Guru memfasilitasi peserta didik berdasarkan gaya belajarnya. Pada gaya belajar visual, guru memberikan fasilitas berupa gambar untuk peserta didik mempelajari masalah melalui gambar tersebut terkait materi bilangan bulat. Pada gaya belajar auditori, guru memfasilitasi peserta didik langsung pada materi berupa tulisan. Yang ketiga adalah gaya belajar kinestetik, di mana peserta didik difasilitasi dengan media nyata, yaitu berupa tutup botol dengan 2 warna, yaitu warna putih dan juga warna biru, untuk membedakan bilangan bulat yang negatif dan juga bilangan bulat positif. Gaya belajar visual adalah gaya belajar yang mengutamakan indera penglihatan untuk menerima informasi dan pengetahuan. Peserta didik dengan gaya belajar ini lebih mudah memahami sesuatu jika disajikan dalam bentuk gambar, grafik, diagram, hingga ilustrasi. Ciri-ciri peserta didik yang gaya belajarnya visual biasanya menyukai membaca daripada dibacakan, lalu menggunakan spidol warna-warni ketika membuat catatan. Yang kedua adalah gaya belajar auditori. Gaya belajar auditori adalah gaya belajar yang mengandalkan pendengaran untuk mendapatkan informasi dan pengetahuan. Yang ketiga adalah gaya belajar kinestetik. Gaya belajar kinestetik adalah gaya belajar yang mengandalkan sentuhan atau praktik langsung untuk menerima informasi dan pengetahuan. Pada slide terakhir ini, saya akan menjelaskan terkait alternatif teknologi dan multimedia pembelajaran yang bisa dipilih oleh guru sesuai dengan model pembelajaran berdiferensiasi. Untuk peserta didik yang memiliki gaya belajar visual, guru bisa membuat PowerPoint maupun e-book, dan cara membuatnya, guru bisa menggunakan aplikasi Canva, Flipbook, maupun Animaker. Yang kedua, untuk peserta didik yang memiliki gaya belajar auditori, guru bisa membuat video interaktif dengan berbantuan dari aplikasi Canva, Kuiper, maupun Pauton. Yang terakhir, untuk peserta didik yang memiliki gaya belajar kinestetik, guru bisa membuat game interaktif dengan bantuan beberapa aplikasi, yaitu yang pertama ada Prodogi, yang kedua adalah Splash Alert, yang ketiga adalah Quizlet, dan yang terakhir adalah Matific. Sebagai tambahan, guru bisa menggunakan teknologi pembelajaran lainnya yang dapat digunakan untuk menunjang tercapainya tujuan pembelajaran di sekolah, misalnya melalui portal rumah belajar, televisi edukasi, radio suara edukasi, akun pembelajaran yang biasa disebut dengan Belajar ID. Selain itu, juga ada aplikasi multimedia yang lainnya yang dapat digunakan untuk pembelajaran online juga. Misal ada Google Classroom, Microsoft Teams, Moodle, Wedena, Edmodo, Schoology, Pesona Edu, Fisikanet, LIPI, kelas digital rumah belajar Kemdikbud, Laboratorium Maya, rumah belajar Kemdikbud. Sekian, terima kasih.